Kan teman-teman izin ya. Sok pelan-pelan saya dampingi sambil hataman sambil huruf diperhatiin. Ya. Nih, contoh di kalimat ini. Berarti jangan sampai dibaca fi dhilalin tapi fi dhilalin. Beda nggak bunyinya? Beda nggak teman-teman sahabat-sahabat sekalian bunyinya? Beda ya antara fi dhi dengan fi dhi. Contoh ya. Coba teman-teman. Kira-kira bacaan saya yang saya akan praktekkan sekarang salah atau benar? Hafidhina. Hafidhina. Kira-kira ini salah atau benar yang barusan? Coba kita sambil cek. Ya. Salah ya? Tuh, Masya Allah. Sudah mulai kenal bunyi. Tinggal nanti prakteknya pelan-pelan. Yang penting kenal bunyi. Tinggal praktek pelan-pelan talakikan kepada seorang guru. Ya, yang barusan salah karena dia nggak tebal. Ya, nih tadi dibaca tipis itu huruf dzal tadi. Hafidhina semestinya dan seharusnya hafidhina. Beda bunyinya, kenali bunyinya. Ya, contoh satu lagi teman-teman. Ya, yang ini ya. Oke. Ya, mana bacaan yang tepat? Contoh nomor 1 atau contoh nomor 2? Yang satu minal wa'idhina. Yang 2 minal wa'idhina. Yang mana? 1 atau 2? Mana yang huruf dha? Mana yang tepat? 1 minal wa'idhina. 2 minal wa'idhina. Yang 1 keren luar biasa, Masya Allah. Ya, kenal dengan bunyi huruf, bukan cuman bentuk huruf. Kenali bunyinya, ketahui kesalahannya, praktekkan dalam bacaan, latih pelan-pelan. Hatamannya dilanjutkan, bacaannya di-upgrade juga. Ya, lanjut. Kita praktekkan dalam ayat sehingga di sini jangan sampai ini kalimat yang sering nih di Al-Qur'an ya. Jadi jangan sampai dibaca begini ya, perhatikan. Mir rabbikum azim, azim. Tapi mir rabbikum azim. Nah, itu baru huruf dha. Faham? Yuk upgrade ya. Ya, bukan hanya mengejar kuantitas, bagus, tapi kualitas jangan dianggurin. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lanjut. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Perhatikan langsung kita ya, bedah ya kesalahan yang sering kali terjadi. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada huruf ya dalam kalimat laghaniyyun, laghaniyyun ya. Ya, saya ingin bahas di sini teman-teman perhatikan. Saya bahas kesalahan besar lagi ya. Ini huruf apa? Namanya adalah huruf ghain. Ya, ghainnya dalam keadaan berharokat, tidak sukun, tidak tasydid. Kesalahan huruf ghain ketika berharokat, kesalahan besarnya yang ingin kita bahas sekarang adalah apa? Saya temenin. Izin, panduan yang kita pakai dari tadi adalah buku panduan saya. Kita buka halaman 18 bagi teman-teman yang sudah punya buku saya. Buka halaman huruf ghain berharokat. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi yang besar dari huruf ghain ketika berharokat adalah poin 1, seringkali tertukar dengan huruf kha. Ada yang di sini ketika melafalkan huruf ghain ketukar sama huruf ini, boleh komen saya. Ada yang teman-teman di sini ketika ngaji ya, bacaannya seringkali tertukar huruf ghain dengan huruf ini. Ada. Jangan ya, karena tertukar huruf apa? Lahnul jali, kesalahan besar. Kok bisa ya huruf ghain sama huruf kha
ketukar? Jawabannya sama bunda, sama kayak huruf dho dan dzal, karena makhraj mereka sama. Ini ya, kita lihat ya, kita bandingkan dengan huruf kho juga ya. Ya, huruf ghain makhrajnya tempat keluarnya di mana? Ya, adnahu ghainun khauha. Ghain dan kho keluar dari tenggorokan paling atas atau paling ujung atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Di mana itu, Bang? Kita lihat gambarnya di sini. Ghain di sini. Ya, dari ujung atau bagian terluar tenggorokan. Pindah ke huruf kho. Kita baca bareng-bareng. Kho keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan. Sama di mana? Sama ya di sini. Nah, sama makhraj. Kalau tadi dho dan dzal beda sifat yang membuat yang satu hurufnya tebal, yang satu hurufnya tipis. Kalau huruf ghain ya, dia makhrajnya sama, yang membedakan apa? Sifat, tapi bukan dari kadar tebal dan tipis. Dari mana? Yuk kita cek. Kalau huruf ghain, teman-teman, perhatikan ya. Kita akan lihat sifat huruf ghain yang kita highlight poin 1. Apa nama sifatnya? Jahr. Ya, jahr itu artinya apa? Tertahan aliran udara angin atau nafasnya. Yang ngalir apa huruf ghain? Huruf ghain itu yang ngalir cuman suara saja. Tuh, nama sifatnya rokhawah. Kalau huruf kho apa? Huruf kho ya tentu kebalikannya. Nih. Sifat dari huruf kho poin 1 apa? Nih. Hams. Ya, hams, mengalir nafas plus mengalir suara. Sisanya huruf ghain dan kho sama. Nih, kalau nggak percaya ya, sisanya dari poin 2 sampai poin 4 ghain dan kho sifatnya sama. Ini sifat huruf ghain, ini sifat huruf kho sama. Yang membedakan satu hal, sifat nafas dan udara angin. Ya. Paham sampai sini teman-teman? Paham? Nah, ya. Jadi penting nggak belajar huruf? Penting nggak mengenal bentuk huruf? Penting, tapi nggak cukup bentuk. Karena ghain dan kho bentuknya beda jauh. Kho begini, ghain begini. Ya. Nah, sifat yang membedakan sahabat sekalian. Nah, jadi jangan sampai gini contohnya sekarang, ya. Misalnya yang ini ya. Ini huruf ghain. Jangan sampai ghainnya bocor nafasnya. Gak boleh ngalir udara atau angin dalam pelafalan huruf ghain. Karena bunyinya alhasil nanti seperti ini. Khosiqin. Khosiqin. Harusnya yang ngalir suara saja. Khosiqin. 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 Pelan-pelan. Bisa difahami? Ya. Oke. Jadi ini juga sepenting teman-teman belajar hukum tajwid, bahkan lebih penting. Jangan diloncat ya. Huruf dikenalin ya. Dikenalin huruf-hurufnya ya. Oke, lanjut. Ya, di kalimat yang ini. Bacaan saya benar atau salah? Fokus pada huruf yang kita highlight dengan warna yang berbeda, yaitu huruf ghain. Fal mukhirati. Fal mukhirati. Fal mukhirati. Salah atau benar? Salah ya. Kerasa bedanya? Yang barusan itu ghain tapi salah besar karena belum ditambal. Ada yang bocor, apa udaranya? Khi. Tapi harusnya fal mughirati. Fal mughirati. Satu lagi ya. Kalimat di atas ini. Perhatikan poinnya. Yang betul yang satu atau yang dua? Yang satu. Ghisyawatun. Yang dua. Khisyawatun. Yang satu. Ghisyawatun. Yang dua. Khisyawatun. Tuh, Masya Allah, lihat yang jawab pada semangat, nggak cuman diam, keren. Allah ya. Bisa dibedakan, kita detilkan sedikit-sedikit apa yang kami mampu berupa bunyinya, berupa pelafalannya. Dan kami siapkan juga sudah ada bukunya juga. Yang udah punya bukunya dipakai ya. Oke? Sip.
Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Lanjut lagi. Sekarang kita praktekkan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman baca di sini ayat ini jangan sampai dibaca begini. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Gitu ya. Oke. Sip, lanjut. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Perhatikan di kalimat ini ya. Saya tandai dengan warna kuning ya. Oke, Bang, kapan fokus hukum tajwidnya? Huruf dulu ya. Hukum tajwid itu sudah banyak yang bahas di live yang lain. Oke, perhatikan. Ain sukun pada kalimat ya'lamuhum. Ini juga banyak yang melafalkan ada kesalahan. Nah, sekarang kita bahas kesalahan kecil. Ain sukun tidak boleh dilafalkan dengan bunyi seperti ini. Perhatikan detil ain sukunnya. Ya'lamuhum. Bang, perasaan itu sudah bunyinya ain deh. Betul, sudah jadi ain. Keren, Masya Allah. Tapi ain sukun yang barusan kita lafalkan ada di halaman 11 di buku saya. Ya, kesalahannya apa? Nih, poin 1. Suara yang semestinya ain sukun itu sedikit mengalir, jangan sampai malah dibaca tertahan atau terputus. Maksudnya terputus tuh gimana? Contoh, nih ya, di kalimat ini. Ya, bunyi ainnya ada jeda hening dulu sebelum melafalkan bu. Perhatikan. A'budu. A'budu. Bagus, tapi belum maksimal. Kenapa? Karena ada sifat yang tidak tertunaikan. Tadi apa? Sedikit mengalirnya malah betul-betul tertahan. Oke, kenapa harus sedikit mengalir? Oke, kita bahas. Karena ain punya sifat. Dan setiap huruf hijaiyah punya sifat. Gak bisa dibaca semau kita. Ain sifat dari segi suaranya apa teman-teman? Tawassut. Tawassut itu apa? Tengah-tengah, bainiyah, di antara. Di antara apa? Tengah-tengah di antara mengalir dan tertahan. Jadi sedikit mengalir. Ya. Oke. Nah, jadi dia punya sifat wa baina rikhwin wasyadidin umar. Dia punya sifat namanya tawassut. Maka ketika kita coba praktekkan lagi ke kalimat yang ini, teman-teman sekalian, jangan sampai dibaca bunyi ainnya terputus. A'budu. Maka seperti apa bunyi yang lebih tepat insya Allah? Perhatikan baik-baik. Bunyinya seharusnya a'budu. A'budu. Perhatikan detil bunyinya. A'budu. Paham? Jelas sampai sini? Lanjut. Misalnya di kalimat yang ini ya. Nah ini ya. Jangan sampai dibaca wa rafa'na. Tapi kita baca wa rafa'na. Jangan terputus bunyi ain sukunnya. Oke? Check and recheck. Di kalimat yang minimal 17 kali kita baca. Kalau sekarang bulan Ramadan lebih pasti dari 17 karena ada sholat-sholat sunnah, tarawih dan segala macamnya. Maka apakah bacaan saya ini salah atau tepat? Benar atau salah? Ya. Na'budu. 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 Ayo. Waduh, Masya Allah. Salah katanya ya. Salah ya? Kenapa? Karena bunyi ainnya terputus. Harusnya na'budu, nggak ada jeda, nggak ada jarak antara bunyi dengan bunyi bu. Na'budu, na'budu. Ya, Masya Allah. Oke, satu lagi. Yang ini, mana bacaan yang lebih tepat? Ya, contoh 1 atau contoh 2. Mim 1, yang 1 dulu nih. Mim ba'di. 2. Mim ba'di. Yang mana?
Ya. 1 atau 2? 1. Udah Masya Allah ya. Gercep luar biasa ya, pada aktif ya. Oke, bayangkan kalau teman-teman ngajak teman-teman yang lain di-share ya, dibantu tap-tap layar, ini makin banyak yang kumpul bareng-bareng hataman tapi kenal huruf juga dari segi bunyi. Jadi jangan sampai dibaca seperti ini ya teman-teman ya. Contoh, la ya'lamuhum, tapi insya Allah bacaan yang lebih tepat la ya'lamuhum illallah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Ulang. Ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa ya'akhirakum, kita ulang, wa yu'akhirakum, bukan fathah tapi dhammah. Huruf yang berharokat dhammah bukan dibaca vokal a. Saya tetot tadi salah, dibaca wa ya'a, harusnya wa yu'a. Ulang ya. Wa yu'akhirakum ila ajalim musamma qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Lanjut. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha. Oke, teman-teman perhatikan di kalimat ini ya, saya coba kasih pagar. Kasih pagar gimana? Nih, saya kasih pagar warna hijau ya. Nih, bentar. Oke, nah ya, perhatikan di kalimat ini ya, khususnya yang saya ingin highlight adalah huruf yang berwarna magenta atau warna pink atau merah muda. Sudah ada tandanya, mudah lah ya. Kalau kita bahas secara general, belepotan, Masya Allah. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Pertemuan si magenta dengan magenta berikutnya, ada nun sukun, ketemu huruf ya, menghasilkan tasydid. Cara bacanya, lebur dan tahan 2 harokat. Ya, apa nama hukumnya? Sip. Ini di buku saya, teman-teman. Ya, coba boleh jawab dulu, apa nama hukum tajwidnya? Ya, nggak hafal nggak apa-apa. Ya, nggak harus dihafalkan.
Tapi kalau pengen tahu buat nambah wawasan boleh. Namanya idgham bi gunnah. Ya, ada di buku saya di halaman nun sukun. Yang sudah punya buku saya silakan dibuka halaman nun sukun, bukan nun tasydid ya. Nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah. Nih, idgham bi gunnah. Tadi ada nun sukun, ini ketemu huruf ya. Bener nggak ada di sini di rumus? Ada. Berarti betul. Idgham bi gunnah. Jawaban teman-teman keren. Ya, Masya Allah. Oke, sekarang apa yang ingin kita bahas? Banyak di antara kita yang melafalkan idgham bi gunnah, itu yang diperhatikan dua hal aja. Lebur, tahan 2 harokat. Iya atau tidak? Lebur, tahan 2 harokat. Iya atau tidak? Padahal kalau kita maknai, lihat lagi makna dari idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Idgham artinya lebur, memasukkan huruf nun sukun kepada huruf yang dijumpai 4 huruf ini. Ya, bi itu apa? Bi itu dengan gunnah itu apa? Dengung. Berarti leburnya bukan cuma asal lebur 2 harokat tahan, tapi disertai gunnah, disertai dengung. Apa itu dengung? Dengung itu suara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau bunyinya. Kalau bahasa Sunda disebut ngirung bunyinya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi di kalimat ini ya, tadi ya sama ya kalimatnya ini nih. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini kalau kita dengar selewat, ini bunyinya kayak aman-aman aja. Ya. May yasha'u. Wah, udah aman kedengeran kalau kita selewat, kalau kita nggak memaksimalkan. Bagus, sudah bagus segitu juga. Tapi tetap belum maksimal. Kenapa? Karena belum sengau. Bedakan bunyi antara yang tadi may yasha'u dengan may yasha'u. Beda nggak? Aduh, kayak samar-samar, hampir sama deh. Cara membuktikannya gini. Tadi udah kita bahas, dengung itu adalah suara yang masuk ke rongga hidung. Sekarang, ya, perhatikan. Yang awal tadi, yang nomor 1 yang kurang maksimal, itu dia hanya lebur dengan 2 harokat saja. Contoh, ceknya dari pencet buka hidung kita. Suaranya stabil. Berarti nggak ada suara yang masuk ke hidung. Harusnya berpengaruh bunyinya. Contoh, may yasha'u. Kalau yang awal may yasha'u. Yang satu masuk hidung, yang satu tanpa masuk hidung. Kalau yang masuk hidung, ceknya pakai hidung tadi. May yasha'u. Kalau yang gak masuk hidung, gak berubah bunyinya. May yasha'u. Ya, sok sesekali hatamannya diperhatikan. Yang dikejar kalau pengen lancar teman-teman, gampang, cepet banget pasti. Hukum tajwid ditabrak, huruf mirip-mirip libas aja. Itu ya. Nah, sok diperhatiin huruf-huruf yang dibaca selama ini. Ya. Ya, yuk bareng-bareng ya, biar bacaan kita terupgrade teman-teman. Kan perintah baca Quran itu bukan hanya baca aja, ada aturannya. Ini karena bukan kalam manusia, ini kalam Allah. Ya, paham sampai sini? Nah, contoh sekarang, coba di kalimat ini, bacaan yang sekarang ini salah atau benar? Persiapan pendengarannya, penyimakannya. Liman yara, liman yara, liman yara, may yara. Salah atau benar? May yara. Salah ya. Mana dengungnya? Nih buktinya. May gak berubah, may yara. Berarti dia idgham bi gunnah yang ngaku bi gunnah. Harusnya gimana? Liman yara, liman yara. Ya, oke, sip ya. Sehingga perhatiin idgham bi gunnahnya ya. Oke, bukan cuma tahan 2 harokat. Kalau pengen maksimal, kalau pengen selewat, nggak apa-apa, nggak usah pakai bi gunnah. Tapi bacaan teman-teman sudah teman-teman tidak indahkan maksimal.
Ya. Ulang ya. Kita coba lagi ya. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman, yang ada yang baru tahu. Oh, selama ini saya cuma fokus di lebur 2 harokat doang gitu ya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما عفوا ulang ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jadi boleh izinkan saya mencintai teman-teman dengan hataman tapi sambil belajar huruf. Hukum tajwid beberapa tadi kita bahas hukum tajwid tuh. Idgham bi gunnah. Tapi bagian yang lain yang jarang dibahas. Betul nggak? Ya, gitu. Kalau yang lain kan sudah banyak yang bahas ya. Tinggal lihat fitur, bahas fitur panjang pendek sudah gitu ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman tinggal pilih mana kebutuhan teman-teman. Wa qala alladzina kafaru. Nah, ini saya pengen bahas yang ini boleh. Ada apa lagi, Bang? Perasaan benar-benar aja. Yuk, Bunda. Ini huruf apa? Ini kalau saya warnai warna hijau, berarti bukan kesalahan besar ya. Oke, sip. Oke, perhatikan. Saya tandai pakai warna kuning biar fokus kita terpusat. Pada kalimat kafaru, teman-teman sekalian, ada kesalahan yang jarang orang tahu. Ya, sering kali kita melafalkan kesalahan ini, termasuk saya. Tapi kita nggak ngeh di huruf ro berharokat ini. Apa kesalahannya? Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian. Jadi seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, ro ketika dilafalkan teman-teman sekalian. Nah, misalnya nih ya, harokat dhammah ya. Ro itu ada aturan main. Ro bisa kadang-kadang dibaca dalam keadaan harus tebal, ada harus tipis, ada boleh tebal, boleh tipis. Tapi kita bahas dua hal yang simpel dulu tadi. Ro berharokat dhammah. Ro ketika berharokat harus dibaca tebal ketika dia harokatnya fathah atau dhammah. Vokal A atau vokal U, ro-nya aktif naik pangkal lidah tebal begini. Kafaru, bukan cuman kafaru. Beda bunyi antara ru dengan ru. Kafaru dengan kafaru. Beda nggak? Sok. Fokus. Khusyuk. Belajar. Antara kafaru dengan kafaru. Beda nggak? Beda ya? Ingat. Kalau ro-nya dhammah atau fathah, angkat pangkal lidah. Set. Kalau dia kasroh, set. Tipis. Pangkal lidahnya turun. Contoh. Ya, di sini. Kita baca tebal. Adraka. Angkat pangkal lidah, buka mulut tanpa monyong. Adraka. Kalau baris bawah, jangan sampai tebal. Jangan sampai gini. Wal musyrikina. Enggak ri, tapi ri. Wal musyrikina. Kalau dhammah, contohnya ini, tebal. Naru. Bukan naru. Narullahi. Atau sebagai contoh satu lagi yang ini. Ya, nah yang ini ya. Jadi nggak dibaca yukhsiruna, tapi yukhsiruna.
Paham sampai sini? Paham ya? Jelas ya? Sok pelan-pelan. Jadi kenapa baca ketika talaki, ketika belajar pakai temponya lambat? Biar teman-teman bisa preparation dulu huruf-huruf yang dibaca mau apa. Kenalan dalam bentuk tunggal dulu aja, jangan dulu kalimat. Tunggal latih dulu. Ya ketika tunggalnya gimana? Ya latihan dalam keadaan tunggal. Tapi sifat dan tebal tipisnya tertunaikan. Baru ke kalimat. Baru ke dalam ayat yang lebih panjang. Ya, diperhatiin bacaan kita. Ya. Oke. Maaf ya ini saya sambil batuk nih. Aduh, ya Allah. Jadi kita baca wa qala alladzina kafaru lirusulihim, ada dua tuh ro-nya. Jangan cuman kafaru lirusulihim, tapi kafaru lirusulihim. Tebalkan. Bikin dia lebih bernyawa tebalnya, ya. Sekali lagi ya, mohon maaf diulang-ulang ini. Ya, yang ngerasa senang belajar seperti ini, pengen banget hatamannya diperhatiin dari huruf-huruf, hukum tajwid lanjut, huruf-huruf dijaga. Ya. Ya, bismillah. Sok, bantu tap-tap layarnya, bantu share-nya. Kita belajar bareng-bareng pelan-pelan sambil hataman tip ya. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Ada yang rancu nggak? Mau kita bahas nggak? Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Perhatikan kalimat ini, saya tandai dengan pagar berwarna hijau. Sret, 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 sret. Nah, begini ya. Pada kalimat ini, ya, ada yang kira-kira salah? Oke, perhatikan. Kita sedang tidak membahas ini. Kita tidak membahas ini. Kita tidak membahas ini. Tapi yang kita bahas huruf yang berwarna ungu. Udah jelas-jelas ada hukumnya. Ada cara bacanya. Ya, kalau kita cuma lihat ini, ya, teman-teman akan menganggap tadi sudah maksimal. Sudah betul. Betul, tapi belum maksimal. Di sini huruf dalnya asalnya kan wa'idi, harokat kasroh vokal i. Tapi kalau kita berhenti pada huruf hijaiyah apapun yang harokatnya baris bawah, maka dia jadi sukun, jadi mati. Ya, karena kita berhenti berwakof padanya. Huruf dal ketika sukun punya sifat apa? Ditulis di atas langsung pantul. Nama istilah pantul itu apa? Oke, yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman huruf dal. Dal di halaman berapa dal, teman-teman? Dal sukun ya, dal sukun. Oke, kita lihat dulu sifatnya. Nih, sifat dari huruf dal, set. Dia punya sifat yang hanya muncul ketika sukun di antara 6 sifatnya, poin 6. Apa? Kolkolah atau memantul. Oke? Nah, karena dia keadaan kolkolahnya ketika berhenti, ketika berwakof namanya kolkolah kubro. Kalau di tengah kalimat kolkolah sugro, kalau ketika di ujung kalimat dan berhenti ada tasdidnya namanya kolkolah akbar. Berarti ini kolkolah kubro. Tapi sekarang kita akan bahas kolkolah in general. Kolkolah jangan sampai dibaca seperti ini teman-teman. Wa'id. Wah, bang kan itu udah kolkolah pantul. Iya. Tapi ada yang belum maksimal. Dan bahkan saya izin bisa saya tandai warnanya warna merah. Berarti ini berpotensi menjadi kesalahan besar.
Kenapa? Karena khawatir di sini teman-teman, teman-teman sedang menambah huruf baru yang sebenarnya itu kita tidak undang, tapi teman-teman tiba-tiba mengundangnya di situ. Apa? Saya izin kembali ke halaman huruf dal dulu. Kita contohkan di halaman dal bersukun. Nih, perhatikan. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dal dalam kondisi bersukun adalah poin 2. Apa? Dilafalkan sudah dengan pantulan, namun pantulannya karakternya tertahan. Ini sering kita ulang-ulang. Maksudnya tertahan gimana, Bang? Nah, contohnya begini. Saya contohkan di kalimat ini. Pantulan yang tertahan, perhatikan detil bunyi, siapkan telinga, penglihatan dan penyimakan. Ini bunyi yang tadi kita contohkan ini adalah kurang maksimal. Walaupun sudah tepat teman tuh. Contoh. Rodadnahu. Rodadnahu. Ya. Semestinya seperti apa? Rodadnahu. Beda atau sama? Antara yang rodadnahu dengan rodadnahu. Nah, Bang, kenapa tiba-tiba kalau yang tadi rodadnahu itu bisa salah, bahkan bisa berpotensi menjadi kesalahan yang besar karena teman-teman sedang seolah menambah hamzah sukun. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun kan terhenti. Ta'tiyahumu wal mu'minati. Jangan sampai dibaca rodadnahu, tapi lempar. Ibarat bola padel, bola tenis, teman-teman lempar, pantulkan ke lantai, set, biarkan dia melambung ke atas, baru tangkap bolanya di bawah. Biarkan dia lempar dulu ke atas. Ade. Jangan sampai teman-teman lempar, belum juga nyampe langit, teman-teman sudah cut bolanya di pertengahan jalan. Ade. Nah, jangan. Paham sampai sini? Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika teman-teman bergerak sambil belajar, komen, tap-tap layar, nge-share ke yang lain, ada yang join ke sini, jadi senang belajar, dimulai dari huruf, wasilah jari jemari teman-teman, ya Allah, berikanlah keberkahan-keberkahan yang ekstra, pahala-pahala yang terus mengalir untuk teman-teman. Allahu Akbar ya. Jadi jangan sampai dibaca putus ya, si bunyi pantulannya ketahan. Ya, yang sudah punya buku kepake nggak bukunya? Kalau nanti teman-teman lupa, yang sudah punya buku khususnya, ya, nggak perlu nunggu saya live dulu, langsung scan barcode halaman dal sukun, scan barcode, scan QR code-nya, belajar dari situ, diulang-ulang di rumah, ya, sepuasnya, diulang-ulang, ya, oke, sip. Nah, jadi sekarang coba kita praktekkan teman-teman, ya, di kalimat di atas ini, apakah bacaan saya salah atau bacaan saya benar? Perhatikan baik-baik. Adraka. Benar atau salah? Adraka. Kita lihat paling banyak jawab salah atau benar. Kalau kalau teman-teman masih keliru, berarti belum paham ini. Oke, dominan jawab benar. Sip, bagus. Yang barusan benar. Nggak ada bunyi pantulan yang tertahan kan? Adraka. Kalau tertahan tuh gini teman-teman. Adraka. Paham? Satu lagi contohnya. Coba yang ini. Mana bacaan yang tepat di kalimat di atas ini pada huruf dal sukun? Yang satu atau yang dua? Satu. Wa yumdidkum. Dua. Wa yumdidkum. Yang mana? Satu atau dua? Dua atau satu? Waduh, Masya Allah, luar biasa ini. Para calon penghuni surga lagi komen, lagi belajar. Lihat, aktif semuanya, powerful. Ya, jawabannya nomor 2. Kenapa bisa kompak begitu sih? Kenapa nggak yang satu? Kenapa sih? Emang yang satu kenapa? Kerasa salahnya. Yang satu, wa yumdidkum, kerasa. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur sama Allah. Ya, dengan mengenal bunyi-bunyi salah, teman-teman akan tahu nanti latihannya harus seperti apa, misi objektifnya apa. Ya enggak? Kenali bunyi salah. Makanya di buku kita setiap huruf dalam keadaan sukun, harokat, tasydid, semuanya dibahas kesalahannya dalam bentuk audio visual.
Ya, biar apa? Biar teman-teman kenal sama huruf yang teman-teman baca. Oke, yuk kita ulang lagi ya. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Mau untuk qalqalah sugro, mau untuk qalqalah kubro, mau untuk qalqalah akbar, apapun keadaannya nggak ada pantulan-pantulan yang dia ketahan kayak ada Contoh kalau qalqalah kubro, surah Al-Ikhlas. Qalqalah sugro dan kubro, langsung dalam surah Al-Ikhlas ya. Lam yalid wa lam yulad. Dua-duanya yalid qalqalah sugro, yulad qalqalah kubro. Nggak dibaca begini. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalah akbar yang ada tasydidnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab, tekan dulu baru lempar pantulannya. Wa tab. Enggak sampai wa tab. Ustadz penjelasannya mulai dimengerti, baru ge nonton, alhamdulillah Bang Hafil. Biiznillah hadza min fadli Rabbi. Kalau ngerasain ada nikmat, amalkan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau teman-teman mendapati dari ni'mati rabbika, nikmat dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, sampaikan, share. Tap layar. Kata Allah, bukan kata saya. Ya. Lanjut. Ya. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu. Pada semangat ini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Maaf ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Nah, di sini juga hati-hati. Kalau teman-teman nemu ada ya tasydid, jangan lupa dinaber. Jangan cuma lempeng bimayyit, tapi bimayyit. Jadi ada penekanan yang ekstra di huruf ya tasydid. Wa ma huwa bimayyit. Jadi seolah nada ya ini lebih terdengar, lebih terhighlight, lebih nonjol, lebih tershow off. Enggak lempeng. Wa ma huwa bimayyit. Tapi wa ma huwa bimayyit. Oke? Kalau perlu contoh kita contohin sebentar deh ya. Bosan enggak ini kalau sambil belajar begini? Atau pengen baca aja? Udah aja fokus baca. Belajarnya nanti aja. Gimana? Ya, harus siap berhenti-berhenti. Ya. Ini, oke? Ya, bertasydid teman-teman ya. Jadi, salah satu kesalahan ya, ketika kita melafalkan ya bertasydid itu apa teman-teman? Ya, kita baca poin 1 di buku saya halaman 44. Apa? Tidak dibaca dengan nabar atau nabroh. Nabar itu apa? Penekanan yang lebih kuat sehingga bunyi ya bertasydid, suara bacaannya lebih terdengar tinggi dibanding yang sekitarnya. Contohnya nih teman-teman ya, saya izin pakai kalimat yang ini. Ya, perhatikan ya bertasydid di kalimat di atas ini. Kalau kita tidak naberkan huruf ya yang ada tasydidnya, itu bunyinya kayak lempeng. Ailiyina. Kayak bunyi lam kasrohnya ini jadi kayak kepanjangan, jadi kayak matobi'i. Ailiyina. Ya enggak? Kayak linya kayak kepanjangan, padahal linya satu harokat. Iyanya ditasydidkan naber harusnya. Bukan ailiyina, tapi
illiyina. Contoh di kalimat ini nggak kita baca qayyimatun, tapi kita baca qayyimatun, qayyimatun. Paham nggak sampai sini? Ya, coba kalau teman-teman untuk ngetesnya gini aja. Mana cek apakah bacaan saya ini atas tasdidnya udah tepat atau belum? Perhatikan. Min ayyi syai'in. Salah atau benar? Min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in. Nah, warna-warni jawabannya ini. Kayak pelangi ya. Gitu. Tapi jawabannya dominan adalah salah. Sip. Tadi belum naber. Kita bedakan. Tadi belum ditekan ya nya. Harusnya bukan min ayyi, tapi min ayyi. Min ayyi syai'in. Beda nggak antara ayyi dengan ayyi? Ayyi. Coba satu lagi ya. Ya, coba satu lagi ya. Coba mana bacaan yang tepat? Contoh 1 atau contoh 2? Yang satu al-bayyinatu. Yang kedua al-bayyinatu. Semoga teman-teman merasakan apa yang saya rasakan. Yang benar yang mana? 1 atau 2? 1 al-bayyinatu. 2 al-bayyinatu. Allah Allah, lihat yang jawab 2. Gak cuma 1-2 orang, 200. Masya Allah, aktif semuanya ini. Keren. Betul, yang betul adalah jawaban nomor 2. Kalau kurang penjelasannya, nanti aduh pengen diulang-ulang, tapi waktunya kayak kecepatan kalau di live. Miliki bukunya, scan QR code-nya, nanti ada pelafalan ya tasdid dari atas sampai bawah. Kita jelasin dalam satu buku. Bunyi salah, bunyi benar dipraktekkan dalam buku semuanya. Ya. Lanjut, kita ulang. Jadi nggak dibaca wa ma huwa bimayit, nggak gitu. Tapi wa ma huwa bimayyit. Oke. Wa min waraihi adzabun. Afwan. Tuh, saya juga salah kan? Ulang ya. Wa min waraihi adzabun ghalidh. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih. Lanjut. A'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Allah. Senang belajar pelan-pelan kayak tadi, huruf-hurufnya kita perhatiin, ya kita dampingi, dibunyikan praktek salah benar, dicek, bikin kuis, ya. Senang, menyenangkan. Ya, belajar Al-Quran itu menyenangkan asalkan apa? Sabar. Kacamatanya bukan kacamata hasil. Kacamatanya maksimal dalam ikhtiar, hasil Allah yang pegang. Bukan karena ikhtiar kita yang keren, karena metode yang ajib, karena yang mendampingi oke. Lepaskan itu semua. Fokus dengan ikhtiar kita, hasil gimana Allah. Maksimalkan ikhtiar kita, jadi bentuk penghambaan di hadapan Allah. Biarkan Allah yang nanti memberikan kebaikan itu untuk kita. Udah. Ya. Sip. Teman-teman. Sebelum lanjut ya. Senang belajar huruf kayak tadi, dibahas pelan-pelan. Yang udah punya buku saya yang tadi, tolong dipraktekin ya. Dipakai please, bukunya dipakai please. Please. Ya, saya pengen buku itu jadi teman-teman sahabat dari teman-teman dalam belajar.